ke arah Turtle. Oke, match point. Masih ditahan dari SMG Malaysia. Tapi ingat, Imperio telah menunjukkan taring yang tajam di game yang ketiga dan membawa sampai ke game yang keempat. Apakah Imperio akan menunjukkan lagi ketajamannya karena mereka sendiri yang menutup ke arah Palamis? So, kita akan menuju langsung ke Lane of Dawn. Masih di match point untuk tim SMG. Saksa yang bermain dengan tadi Tengah Jungle kali ini kembali lagi di game yang kedua. Dan game yang keempat Akai untuk Saksa Utility Hero akan dipermainkan kali ini. Masing-masing dari Aurora dan Saksa akan bermain dengan durability. Sehingga para XP lanernya mungkin akan lebih memiliki damage. Dan poking damage early game dari Rafaela yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Matilda. Membuat teman-teman dari tim SMG seharusnya akan lebih menguasai di area River Aurora. Mulai di zoning out dan bahkan di invade jungle. Lumayan agresif kali ini permainan dari Miko. Miko kayaknya juga tidak akan mau menghentikan permainan dari tim SMG yang punya power di early game seperti di game yang kedua. Jadi mereka juga ingin membuktikan kalau permainan dari tim Imperio Esports ini masih bisa dihalau oleh mereka. Cuma kembali lagi dengan permainan strat awal dari kedua belah tim untuk membuat para pasukan dari gold lane kedua belah tim ini berada di arah weak lane. Ya apalagi kalau kita berbicara weak lane untuk sekarang. Kayaknya weak lane-nya akan menuju ke arah gold lane dari masing-masing pemain tentunya mengamankan Tenacity dan juga Weapon Master. Gold lane yang lebih aman lagi untuk mengadu match up damage deal di early game. Tapi Trill untuk Brody cukup unik juga dengan damage deal yang lebih pasti. Di early game setidaknya akan ada damage deal dari beberapa pedang juga yang ingin diamankan. Tapi Flicker sudah terpicu di area batas. Tapi tampaknya kalau Saksa memaksa dengan adanya sosok dari Aurora di depan sana untuk bisa di take down agak cukup berat. Karena ini malah Saksa yang bisa dipaksa mengeluarkan heavy spin sebelum ke arah Turtle. Tapi Ranger Mas, kita tidak boleh melupakan Lilia Rafaela, rotasi cepat adalah kuncinya tim SMG. Sudah mulai mengendalikan Turtle yang pertama. Marquinhos bahkan gak bisa melakukan following up di arah Turtle Profesor KB. Turtle yang pertama kali ini Aurora harus melepaskan begitu saja karena dia terlalu jauh depan posisi dari tim SMG. Kali ini mendapatkan free terhadap Turtle yang mereka miliki. Terperangkap di depan sana ada Steve. Dengan ada flicker mereka tahan, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan dibawa ke sini dan langsung mendapatkan hampir saja 2 keuntungan kali ini Profesor KB. Betul sekali, 2 keuntungan yang sangat-sangat nyaman sekali. Tentunya ini dia, terima kasih. Abang, wih, apalagi terutama tadi Turtle yang pertama yang sudah secure juga bagi teman-teman dari tim SMG. Membuat tempo permainan mereka nggak turbulence kayak di game yang pertama. Mereka kali ini pegang kendali gamenya Ranger Mas dan kebukti sih harusnya. Dengan reset yang tadi terjadi dan sempat dibilang sama Ranger Mas kalau misalkan fokusnya itu bukan bagaimana cara di end game-nya tapi bagaimana cara mereka tetap stabil dan tetap bermain seperti tim SMG dengan karakter kuat mereka di early game. Ya karena Miko udah akan coba nge-catch-up-akan hal itu dengan Rafael yang mereka miliki. Dia gimana caranya mau coba ikut teamfight early game dari Imperio Esports tuh tetap bisa di following up agar tidak ada sama sekali yang terkena turbulence seperti kata Profesor KB. Cuma kalau ngomongin dari segi tim SMG nih, memang kita lihat permainan mereka di arah EXP lane ya agak cukup stabil dan Yur kali ini bakal coba di take down, Flicker telah dikeluarkan, berhasil terjepit, tidak ada following up damage. Holy Baptism bahkan telah dikeluarkan membuat para pasukan dari tim SMG mereka tidak ada yang bisa melakukan following up karena 2 posisi yang berbeda. Dari Saksa menuju ke arah clear minion, dari Stormy dia harus pakai Black Shoes untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan Saksa masuk terlalu dalam di dalam area turret yang dimiliki dari Imperio. Miko sekalipun udah mengeluarkan Holy Baptism tapi nampaknya masih belum ada pun yang bisa melakukan respon terhadap posisi yang didapatkan oleh seorang Saksa. Nah kali ini kondisi dari Saksa agak cukup berbeda. Kenapa? Karena mereka harus siap berada di posisi Turtle dengan adanya heavy spin, sedangkan heavy spin Saksa ini sedang unplayable, sedang tidak ada. Yang mungkin harus kita perhatikan sekarang keuntungan satu-satu yang dimiliki dari tim SMG adalah tidak ada flicker dari seorang Brody. That's it. Dan Smooth tinggal menanggulangi hal tersebut. Karena dengan adanya sedikit counter gameplay dan tarik ulur di arah Turtle, akhirnya Saksa udah datang dengan heavy spin kembali. Dia udah standby. Di depan sana Marquinhos akan cepat terperangkap. Terjepit begitu saja. Marquinhos ter-take down. Persebut berhasil didapatkan. Aurora menjadi pilihan utama. Tidak ada heavy spin untuk menuju ke arah Turtle yang kedua.
Tapi Aurora kali ini tidak bisa mendapatkannya karena terreset juga. Nampaknya pergerakan Aurora masuk terlalu dalam itu juga tidak baik. Ada Lilia was a little girl kali ini, Profesor. Untungnya ada Miko dengan guided wing loh. Jadi dia tetap dengan keep up farming aja. Aurora nggak mau ketinggalan dari segi level. Tapi kali ini masih mau mencoba. Dibiarkan begitu saja oleh Saksa. Purple buff-nya pun di-engage. Dan untungnya kini bakal jadi turtle yang lumayan free bagi tim SMG dengan Retribution Battle. Oh, karena Saksa tadi balik lagi, Profesor. Kalau Saksa nggak balik lagi, dia bisa dapetin purple buff itu tadi. Iya. Itu dia tadi sempat gak pede dan dia merasa kalau turtle-nya bisa ke-reset. Tapi ternyata gak jadi di-reset. Dan alhasil kali ini malah jadi Aurora yang sedikit ketinggalan langkahnya Ranger Mas di early game. Membuat Smooth sangat-sangat halus sekali untuk mendapatkan satu outer turret-nya. Ini benar-benar jadi game yang sedikit berubah temponya. Tempo early game dari Marquinhos yang tadi sempat stabil, tidak mengalami kesulitan. Sekarang lihat pressure di early game-nya walaupun sampai dengan Retribution Battle. Dan bahkan sampai dalam satu penalty zone. Dan kali ini keluar juga backup lane dari sosok Stormy. Dia nggak mau kalau seandainya Smooth dipukul oleh Aurora. Diusir balik dengan menggunakan Circling Eagle tapi kayaknya hanya bertukar damage saja. Oh, meanwhile dari bottom lane. Sasa dan Miko kali ini Sasa sangat unggul, Profesor KB. Dia di cover habis-habisan sama Miko. Dia tetap bisa megangin laningnya. Dan bahkan Yur kali ini harus mengeluarkan flicker yang mereka miliki di saat yang tidak tepat. Langsung ada team fight kembali terjadi di arah mid lane. Pancingan coba dipaksa oleh SFG. Memaksa mendapatkan satu point kill dengan adanya heavy spin yang udah available. Tapi nampaknya Imperio tidak merespon hal tersebut. Heptasis diamankan oleh Marquinhos masih mencoba untuk membuild ke arah item damage. Dalam keadaan terlalu banyak sisi Power Ranger Mas. Apakah ini akan menjadi solusi yang cukup baik bagi Marquinhos? Ketika dia pun membawa ke arah satu flicker dan kali ini heavy spin. All in. Aurora, all in begitu saja. Ali Baptisten. Oh, lomba combo combro yang hampir saja dikeluarkan oleh para pasukan dari tim SMG. Tapi jujur, ini Symphony of Skill yang sangat baik. Miko tahan dulu, heavy spin udah mau kelar, baru dia keluarin Ali Baptisten. Setuju. Benar-benar tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Aurora bahkan sekalipun ada guiding wing yang udah di-trigger oleh seorang Kilda. Tidak bisa digunakan, Profesor. Berserker's Fury menjadi bonus dari Sasa dengan early game yang begitu leading kali ini. Walaupun poin kill tidak begitu banyak, tapi Smooth lumayan membuying time untuk Turtle yang akan ditukarkan menjadi sebuah pundi-pundi objektif lain. Barat lane mungkin akan ada sedikit invasi, apalagi Miko hadir di sana, tapi kayaknya nggak bakal terjadi. Karena posisinya 4 melawan 5. Tanpa Retribution. Dan oke, dari segi itemnya kita lihat. Ini sih dimana udah Sasanya punya 1000 gold lebih unggul dibandingkan seorang Brody. Dan Brody mau nggak mau ketika di item ketiga setidaknya dia udah punya dari Queen of Nature sih, Prof. Kalau dia mau atau jangan-jangan dia lebih butuh ke arah satu buat tough boots. Agar dia tidak terkena banyaknya stun effect yang muncul terutama dari sosok Saksa. Lumayan memberikan efek Terrify ya, walaupun bukan Valentina. Tapi lumayan sedikit mengejutkan dan ini tidak tough boots. Di satu sisi lainnya kita melihat ada 2 dagger yang diamankan oleh sosok Sasa. Menuju ke arah Malefic bisa saja. Atau bahkan jangan-jangan next itemnya dia malah langsung ingin mengamankan ke arah si Halberd untuk mendinai bagaimana sosok dari Matilda yang nantinya akan sangat-sangat mengganggu dengan Flask of the Oasis. Oke, tanpa adanya Faramis kembali kita bakal menyaksikan tim SMG yang tidak akan kenal gentar untuk melakukan trigger team fight. Retribution telah dikeluarkan. Saksa menuju ke arah seorang Yur. Heavy Spear menuju ke arah seorang Yur. Tapi masih ada flicker depan sana. Dikeluarkan membuat para pasukan dari tim SMG gagal mendapatkan gold lane mereka. Meanwhile, dari Imperio Esports, dari bottom lane mereka 1-by-1 situation terhadap seorang Smooth dan juga Marquinhos. Kali ini berada di posisi yang cukup unggul. Saksa ingat dia udah gak ada heavy spin untuk defensif. Dan Miko bersama dengan Sasa nempel full. Berhasil menjadi 2 tembok yang tidak bisa ditembus oleh Imperio Esports, Profesor. Dan bahkan kalau kita berbicara bagaimana kehadiran dari teman-teman tim SMG. Mereka memiliki early leading yang sudah jauh sekali. Ditambah dengan itemization yang mulai agak sedikit tidak berimbang. 3 item melawan 2 item. Nanti akan on the way mungkin 4 item melawan 2 item. Bahkan Brody-nya masih belum menemukan celah dari Jur untuk mampu mendeliver damage. Bahkan setidaknya dengan bermain front to back aja dia masih belum cukup. Karena berbeda kondisinya dengan game yang ketiga tadi Ranger Mas. Yes, Brody di game kali ini ada ancamannya, ada Smooth di sana dengan Terisla penalty zone dan yang kena hitbox dari Astralico.
hanya satu pemain. Cukup wasted dari ultimate mahal Novaria. Oke, coba untuk melakukan sedikit permainan dengan adanya heavy speed menuju ke Aurora. Lihat tidak bisa selamatkan. No Aurora, no retribution. Dan bahkan di belakang sana, mereka masih melakukan double kill. Looking for triple kill, looking for minyak bersasa. Tapi nampaknya para pasukan dari tim SMG, mereka berhasil membuat 4 pemain dari tim Imperio tumbang. Mid lane, bakal coba didobrak habis-habisan para pasukan dari tim SMG. Cuma 1 poin yang bisa didapatkan oleh Imperio, yaitu Miko yang berada di garis depan. Sedangkan Sasa dan kawan-kawan dari SMG, mereka fokusnya menuju ke arah turret dengan ada Lord yang masih akan bisa bergerak. Tapi kalau pasif di arah tengah, dipecahkan begitu saja. Oke, ini tandanya Lord ke arah mid lane, Profesor. Oke, Lord ke arah yang mid lane. cukup benar-benar bebas untuk menuju ke area mid lane dengan pressure yang tidak dihentikan oleh tim SMG. Dengan early leading. Oh no, Loh, ke masih ke atas. atas. Masih ke atas? Berarti data terakhirnya Ketika ini Lord tumbang. Ketika Lord tumbang dan masih ada outer turret. Oke, tapi kali ini tetap dengan penalti zone yang begitu ofensif. Kayaknya nggak bakal ada satu orang pun yang tumbang. Karena mau bagaimanapun damage-nya bakal kurang juga di sana. Hanya pemicu untuk flicker saja. Dan flicker tersebut sudah digunakan oleh Jur. Berarti next-nya penalti zone dengan flicker akan digunakan oleh Smooth. Ini miscalculate juga loh dari tim SMG. Karena mereka sengaja pecahin dulu pasifnya tengah karena dia pikir akan keluar dari tengah. Iya. Dan sekarang top turretnya pasifnya belum mereka pecahin, Profesor. Dan ingat, berarti hanya akan ada satu guided wing yang mahal. Iya. Guided wing dari Steve harus cover ke arah dari Jur. Karena udah pasti kemungkinan besar Smooth udah ready penalti zone-nya. Flickernya ready. And here we go Ranger Mas. Oke, here we go, Profesor KB yang terhormat. Penalti zone for nothing. Telah keluar begitu saja bahkan para pasukan dari tim SMG. Oh my god, kali ini kita lihat mereka masih bertahan dan bahkan tim SMG mereka berhasil memecahkan 2 PES turret dan masih bisa selamat. Oh my god. Sebuah gerakan yang tidak terduga-duga. Dengan movement yang sangat-sangat fatal sekali. Dan ternyata kalau kita berbicara sedikit untuk gerakan Smooth tadi memang agak sedikit miscalculation. Miskalkulasi tersebut menciptakan sebuah flicker dan juga penalty zone yang miss juga dengan satu battle spell yang sangat-sangat wasted. Mau nggak mau tim SMG harus menunggu lagi untuk di 2 menit ke depan sebelum adanya Lord dan bahkan setelah adanya Lord juga. Atau bahkan tidak memasukkan team fight untuk jauh lebih 5-man move. Oke, hampir saja terinjak dengan adanya bom yang dimiliki seorang Lilia kali ini. Tapi ingat, bom yang diinjak oleh seorang Aurora ini membuat dirinya slow. Steve, kali ini di arah bottom lane, Seeking Eagle for defensive. Damage-nya masih bisa dibendung dan itu dia bom yang sudah aku bilang tadi, Profesor KB. Meledak semua bomnya. Terinjak begitu saja, hampir tidak bisa dia selamat, hampir dia tidak bisa mendengarkan kemenangan untuk para pasukan Imperio karena kalau dia tumbang, Lord didapatkan di arah menit 11 muncul dan Steve-nya belum muncul. Profesor. Itu bakal jadi permasalahan utamanya karena Steve adalah satu-satunya cover, terutama untuk Jur. Yang kali ini untungnya udah punya flicker lagi sih, tapi hati-hati dengan penalty zone. Karena penalty zone akan memicu bagaimana flicker itu untuk digunakan, terutama untuk Brody yang sangat sulit sekali untuk menggunakan basic attack-nya ketika dalam penalty zone. Lord sudah mulai up, sudah mulai dipoking juga oleh Sasa. Kayaknya bakal di-disengage karena 5-man move dari Imperio Esports memaksa team fight di area Lord. Tapi mereka tidak ada yang tahu keberadaan di mana Stromy berada dan akhirnya ketika Aurora tahu dan dia kaget dengan damage yang cukup burst, membuat dirinya harus mundur ke arah belakang sedikit. Regen sebentar nggak ngaruh, tapi berhasil mendapatkan Yur. Tak pada following up damage. Meanwhile Smooth, dia udah punya flicker dengan penalty zone. Holy baptismnya keluar. Aurora tercipta. Simple mendapatkan Sasa. Ini bencana. In-game akan terjadi. Imperio Esports berada di ujung tanduk. Marquinhos dibikin tidak bisa pulang. Dari seorang Fansin, flicker telah digunakan. Dan Sasa fokus ke arah base. Dan tim SMG berhasil mendapatkan satu slot ke M5 World Championship. Tim tuan rumah, tim pertama yang menuju ke M5 via wildcard. Semenjak pertama kalinya ada juga kehadiran dari wildcard menuju ke M5. Satu dari 2 tim sudah ketemu, tim SMG from Malaysia. Diantarkan langsung oleh super fans dari Malaysia. Tim SMG berjuang dengan kemenangan 3-1. Fokus dengan adaptasi yang mereka miliki dari kekalahan di game yang ketiga. Dan membawa mereka menuju ke M Series. This is
our CM di match yang pertama, SMG. Dan nice try untuk Imperio. Dan tentunya nanti